Nikita Mirzani tersangka, harusnya mediasi atau restoratif justice. Karena kalau pemerasan kenapa nggak dari dulu dilaporkan? That's it. Minta polisi jangan berat sebelah. Tidak ada orang bisa mengeluarkan 4 miliar kalau nggak ada sebab akibat. Tidak ada asap kalau nggak ada api. Yes. Itu endorse. Endorsement. Dan biasa. Dunia medsos itu ditransfer tanpa ada kontrak itu biasa. Jadi kalau misalnya Nikita Mirzani di penjara bisa, tapi saya yakin Nikita akan bebas. Dan segera polisi tekan aja. Kenapa ditakut-takutin? Periksa apakah obat skincare itu mengandung racun yang bisa membahayakan. Karena ada beberapa yang disidik polisi. Kalau itu memang benar, ya tangkap dua-dua. Ya, dua-duanya. Jadi jangan berpihak pada yang banyak uang, tapi berpihak pada yang tengah. Kan awalnya kan karena kritik nilai penjualan 50M turun ke 5M kan. Kemudian dikasih uang lah supaya ngomong yang baik-baik. Naik lagi kan, untung kan. Jadi 5 miliar dibanding daripada 50 omset masih untung 5. Itu kan dianggapnya biaya iklan. Ya. Dan bisa kita buktikan bahwa Nikita adalah endorsement. Yang dimana itu biasa. Jangankan 5 miliar, 20-30% atau bagi hasil itu biasa. 30% loh bisa. Dan itu bisnis daripada media sosial dan TikToker maupun Instagram. Wajar aja. Kecuali bisnisnya jual bakso, omsetnya 1 bulan 50 juta, dimintain 4 miliar, boleh. Ini triliun. Jadi wajar gitu. Justru orang udah membayar, bilang diperas, itu namanya kurang ajar. Kurang ajar. Lawan aja nih kita, hajar aja. Jangan takut di penjara, masuk penjara juga nggak apa-apa kan, pernah di penjara tuh. Nanti sini kalau perlu buktinya kasih ke saya, biar saya laporin balik ini. Bisa jadi nanti besok ada yang lebih kuat yang membela Nikita. Dan pahlawan itu kan selalu datang belakangan. Musuh itu selalu hancur di belakangan. Kita lihat saja. Kuat-kuatan. Tidak boleh juga dong. Karena ada kebencian kita sehingga kita tidak berlaku adil gitu. Sebaiknya kalau terima uang ada kontrak, ada jasa, ada sebab akibat, ada kewajaran. Itu yang perlu digali sama polisi. Pantas lain nggak dia tersangka. Kalau nggak usah. Ngapain polisi direpotkan dengan hal seperti itu? Tinggal kamu ngapain ngasih, kamu gugat perdata aja, ada rumahnya kok, gugat sana. Kalau bisa ekstrim ini nyuap kan, nyogok. Mana ada orang punya usaha 50 triliunan tiba-tiba diperas sama Nikita. Emang Nikita siapa? Kenapa harus kasih dia 4 miliar? Nah, tapi karena dia punya kekuatan, magnet promosi, ya sedikit tuh 4 miliar. Harusnya 20-30M diterima Nikita. Iklan. Kalau Nikita Mirzani pakai celana laku. Dia ngomong, Nikita akan jual baksonya Farhad Abbas, Tayami bakso Nyunyang, Makassar, Farhad Abbas, cari di Instagram, laris. Laku, magnet dia gitu. Terus, jadi nilai promosi 30%, 70% dari omset itu biasa. 30-70. Dan polisi jangan alergi untuk itu. Ya dipelan-pelan aja, digali dulu kenapa orang itu memberi gitu. Kenapa orang ini bisa ngasih 4 miliar itu paling penting. Jangan-jangan orang ini penjahat beneran toh. Ini kalau kita lihat di pasal 27 dan di pasal 45 terkait pengancaman dan pemerasan melalui Undang-Undang ITE, maka kita harus melihatnya secara komprehensif, di mana kalau dibilang pemerasan itu wajib adanya pengancaman memang dimulainya, sehingga orang tersebut merasa terancam dan juga merasa di dalam ketidakberdayaan, sehingga menyerahkan sesuatu yang memang diminta oleh si yang mengancam. Namun kalau kita kaitkan dengan kasus Nikita Mirzani, apalagi disangkutkan pasal tindak pidana pencucian uang, karena kita tahu tindak pidana pencucian uang sendiri itu ancamannya nggak main-main, 20 tahun. Nah, masing-masing mempunyai argumen, baik nanti dari pihak pelapor ataupun pihak terlapor. Dan saat ini yang ditetapkan oleh Polda Metro Jaya ada 2 orang, satu Nikita Mirzani, NM, ataupun asistennya. Kita akan lihat nanti bagaimana kasus ini berproses. Namun Polda Metro Jaya melalui penyidiknya sudah menetapkan dan sudah memasang pasal
pasal 27 dan pasal 45 terkait pengancaman dan pemerasan. Dan juga dikenakan pasal TPPU. Nah, untuk TPPU-nya, tindak pidana pencucian uang, ini kok saya ada sedikit rancu. Karena kalau pidana pemerasan dan pengancaman delik umum, itu adalah delik umum biasa. Ya. Artinya apple to apple, orang dengan orang, person dengan person. Nah, sementara kalau yang kita lihat kronologi, si korban atau si pelapor ini itu memberikan dana ada 2 kali. Pertama melalui transfer dan yang kedua cash dengan cara memberikan tunai. Di sini kita akan lihat benang merahnya, apakah betul diri orang tersebut diancam atau memang tidak. Karena pada awal permasalahan ini timbul, Nikita Mirzani bersuara terkait suatu kebenaran, suatu informasi agar masyarakat hati-hati dalam penggunaan satu produk tertentu. Nah, di sini yang menarik, produk tertentu yang dikatakan Nikita Mirzani di dalam media sosial tersebut, sehingga pihak orang yang merasa tidak nyaman dengan adanya informasi terkait produk tertentu tadi menghubungi Nikita Mirzani melalui asistennya. Bahkan asisten dengan orang tersebut melakukan satu proses deal-dealan, sehingga dari hasil tersebut ada 2 peristiwa. Pertama transferan dan kedua dalam bentuk tunai. Namun terkait permasalahan ini karena sudah dilaporkan, pihak Polda juga telah mengajukan semacam pemeriksaan, pemanggilan, alat bukti, saksi dan seterusnya, sehingga ditetapkan sebagai tersangka. Ini akan berproses. Tersangka daripada Nikita Mirzani itu tetap kita mengedepankan azas praduga tidak bersalah. Semoga permasalahan ini bisa segera clear dan masing-masing pihak bisa membuktikan dalil-dalilnya. Dan kalau memang Nikita Mirzani mampu untuk membuktikan tidak ada pengancaman dan tidak adanya satu permintaan uang, maka saya yakin Nikita Mirzani akan terlepas dari jerat-jerat atau sangkaan tersebut. Jadi dua substansi yang dikumpas ya, tidak dari sisi kata pemerasan juga dari sisi kata produknya itu jelas atau enggak ya? Iya, ya pasti loh. Kenapa nih kalau seandainya jelas produknya, ngapain harus dilaporkan? Itu aja intinya kan. Kalau saya legal ngapain rugi-rugi ke sekian miliar? Itu aja kata kuncinya kan. Jadi kalau ditanya kedua belah pihak, tanya aja kedua belah pihak. Di sini benar nggak? Nggak dijelas nggak benar. Kenapa ada bargaining position minta uang? Di sini benar nggak? Dicek nggak benar juga kan gitu kan? Ya sudah, dari sektor ini tindak pidana tentang kesehatan, ya undang-undang kesehatan berlaku. Ya. Jika itu tuh sanksinya berat juga tuh. Berat. Diberikan sanksi juga pengamputasian daripada perusahaan tersebut. Ya, membayar denda pada negara tuh. Jangan main berapa sekian miliar, ada yang sudah kena tuh kan sekian miliar dia memperoleh kekayaannya itu. Udah hebat jadi ratu emas katanya kan. Saya ikuti semua itu gitu loh. Jadi kalau saya ngomong tuh ada kadar, ada dasar, cara berpikir kita juga harus terstruktur sehingga masyarakat kita berikan edukasi yang benar gitu loh. Dan ntar gue masuk ke kuasa hukumnya Nikita, gue bela Nikita. Woi. Ya, terus sampai nama Nikita Mirzani, gue masuk, gue lawan tuh pengacara sono. Gue kan harusnya sidang kalau bahas, kan masih banyak staff-staff rekan-rekan gue. Sekarang gue jadi pengacara nggak ada masalah. Gue lawan dengan dalil-dalil hukum gue. Dan gue kasihan kenapa anak-anaknya masih kecil-kecil di kita, biar kata begitu juga. Gitu loh. Ya, kasih lu sampein ke Nikita, gue memperkuat tim kuasa hukumnya, bukan gue mengganti tapi memperkuat. Ini harus dijelaskan juga, harus diterangkan juga oleh para penyidik sebenarnya apa sih yang akhirnya membuat Nikmir ditetapkan sebagai tersangka. Harus dibuat rentetan peristiwanya, disampaikan peristiwa bagian mana yang
memenuhi unsur pemerasan begitu. Well, ada 5 kuasa hukum yang sudah speak up. Dari pernyataan mereka menyatakan dukungan penuh kepada Nikita Mirzani dengan tegas. Bahkan ada beberapa advokat yang mengatakan bahwa Nikita Mirzani itu tidak bersalah, jadi tidak pantas untuk menjadi tersangka. Yang pertama itu soal pernyataan dari FA. Hal ini yang paling menarik menurut saya. Dan apa yang dikatakan oleh Farhad Abbas itu semua masuk di akal. Kalau katanya pemerasan, kenapa nggak dari dulu dilaporkan? Kenapa laporannya itu baru-baru ini? Kenapa nggak dari dulu? Kemudian tidak ada asap kalau tidak ada api. Itu adalah peribahasa. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Jadi di situ Farhad Abbas mengatakan ini jelas endorsement. Di dunia medsos, transfer tanpa ada kontak itu hal yang biasa. Itu kata Farhad Abbas. Farhad Abbas juga memberikan pesan kepada kepolisian untuk memeriksa kandungan-kandungan produk yang diduga berbahaya atau beracun dari oknum-oknum owner skincare yang bermasalah. Karena ada dugaan beberapa oknum-oknum owner skincare ada produk yang berbahaya. Nah, di sini Farhad Abbas meminta tolong diselidiki. Dan ini ada hubungannya dengan perkataan Bapak Ricky Sitohang. Kalau produknya jelas, kenapa harus nyuap orang? Kalau kamu merasa produkmu itu aman, tidak berbahaya, ngapain kamu nyuap orang istilahnya untuk tutup mulut? Kenapa? Bapak Ricky Sitohang juga mengatakan tindak pidana tentang undang-undang kesehatan itu masih berlaku, ya, berlaku sampai dengan saat ini, dan sanksinya itu berat. Resiko yang ditanggung owner tersebut akan dipidana. Kemudian pengamputasian perusahaan sudah hukumannya berat. Pengamputasian perusahaan artinya perusahaannya itu ditutup, ya, kalau tidak salah perusahaannya itu ditutup permanen. Kemudian ada pernyataan dari FA, jangan berpihak kepada mereka yang banyak uang, tapi harus netral. Itu pernyataan dari FA, bukan saya. Jangan berpihak kepada mereka yang banyak uang, tapi harus bersikap netral. Semua itu kan berawal dari kicauan Nikita Mirzani. Dari omongan Nikita Mirzani ada kritik gitu ya terhadap produk dari Dr. R yang katanya bermasalah. Omset Dr. R yang tadinya 50 miliar turun drastis menjadi 5M. Kemudian Nikita Mirzani katanya ngomongnya baik-baik tentang produk tersebut. Setelah Nikita ngomongnya baik-baik, penjualannya meningkat lagi. Berarti di sini kan ada the power of Nikita Mirzani. Nikita Mirzani itu magnetnya untuk promosi suatu produk. Dan Farhad Abbas mengakui hal itu. 70-30% itu adalah pembagian. Yang 70% untuk pemilik produk, yang 30% untuk yang di-endorse. Contohnya Nikita Mirzani. Jadi itu hal yang wajar. Apalagi Nikita Mirzani hanya diberikan 4 miliar ya, dibandingkan dengan total pendapatan yang katanya triliunan rupiah. Menurut saya itu nggak seberapa ya, kalau memang benar. Ini hanya dugaan. Sudah dibayar terus bilangnya diperas. Itu kan namanya kurang ajar. Dr. R sudah memberikan uang kepada Nikita Mirzani, kemudian bilangnya diperas. Itu kan namanya kurang ajar, kata Farhad Abbas. Dan sesuai dengan pernyataan dari Farhad Abbas, kalau memang Anda mengaku bahwa Anda itu diperas oleh Nikita Mirzani, kenapa nggak lapor dari awal? Kenapa laporannya itu baru-baru ini? Kemudian pernyataan dari advokat Bapak Togar, kalau ada pemerasan harus ada pengancaman korban kemudian tidak berdaya, dan akhirnya karena tidak berdaya dia memberikan sejumlah uang kepada pihak yang memeras. Kalau tidak ada bukti pemaksaan, pengancaman, maka Nikita Mirzani dipastikan akan lolos dari jeratan hukuman. Dan kalian tahu apa yang akan terjadi ke depannya? Kalau Nikita sudah lolos dari jeratan hukum, Nikita tidak akan tinggal diam dong. Lapor balik, itu pasti. Kemudian ada juga statement dari Bapak Firdaus. Bapak Firdaus juga akan siap untuk membela Nikita Mirzani. Kemudian ada pernyataan juga dari Bang Pablo Benua, peristiwa bagian mana yang memenuhi unsur pemerasan. Para advokat ini akhirnya bersuara, dan mereka berlima ini menyuarakan untuk memberikan dukungan kepada Nikita Mirzani tentu saja.